sudah dikasih predikat itu hukum yang paling mulia sebagai temuan peradaban terbaik bangsa ini. Jadi iklannya udah jalan sebelum barangnya ada. Kira-kira begitu. Umpamanya. Enggak ada soal itu. Seluruh causa cognoscendi yang bagus tadi dibatalkan oleh artikel wakil menteri. Terus tukang bakso bilang begini. Tulisan dari Wamen itu Pak Rocky, itu tulisan yang kurang ajar. Karena menghina orang yang punya intensi untuk mengkritik. Saya bilang enggak, itu bukan tulisan kurang ajar. Itu tulisan kurang otak. Karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk membedakan causa cognoscendi dan causa essendi itu. Kan mau dikatakan bahwa ini harus benar. Karena kalau dia tidak benar artinya kalian itu nggak punya otak. Satu-satunya di negeri ini yang tidak boleh dihina adalah tukang bakso. Tapi udah dihina tukang bakso. Tukang bakso nggak tersinggung. Karena dia tahu bahwa yang dihina itu profesi dia sebagai tukang bakso. Bukan nama orang itu. Jadi yang mesti dilindungi siapa? Ya human dignity-nya dilindungi dari kekuasaan yang mampu untuk memporak-porandakan fasilitas yang diberikan oleh alam. Kekuasaan tertinggi siapa? Presiden. Jadi tidak mungkin kita ubah bahwa rakyat kecil itu akan menghina presiden. Nggak mungkin. Secara logis nggak mungkin. Karena rakyat itulah yang harusnya dilindungi dari potensi presiden untuk menghina human dignity itu. Setiap orang yang memotong satu pohon didenda 45 juta. Yang nggak masuk akal, orang desa situ nggak punya uang 45 juta. Tapi itulah yang kita sebut sebagai ukuran etis dari masyarakat di situ. Begini Pak Rocky, Raja Bima itu begitu terpilih, dia diarak ke pasar, tengah pasar, dicaci maki itu. Itu adat ketimuran. Kenapa itu yang nggak diambil? Bahwa moral timur kita adalah mencaci maki calon penguasa. Karena otak rakyat Bima mengerti. Dari awal dia mesti diterangkan bahwa dia itu, walaupun garis keturunannya pakai darah, tapi dia akan memerintah kita. Dia mesti tahu hati nurani kita, bahasa kita yang paling dalam. Itu menghujat, mencaci maki, mengkritik sekarang. Rebuton. Di situ ada kerajaan yang berbasis kesultanan. Kira-kira tahun 1500, sultan di tahun itu memutuskan mulai periode ini sultan harus dipilih. Jadi sultan sendiri mencabut kemuliaan dia diserahkan pada pemilih itu. Jadi itu fakta bahwa adat ketimuran kita justru tidak menginginkan ada kekuasaan yang tidak bisa dikontrol. KUHP itu yang diterangkan tadi adalah upaya untuk memberi rambu-rambu. Karena itu nggak ada yang langsung penalti. Bisa negosiasi. Argumen itu diketawain oleh rakyat Bima, rakyat Sulsel, sama rakyat bau-bau. Tadi Pak Edi juga mengatakan bahwa toh kalau pidana itu dibuat, delik aduan, presiden akan mikir-mikir. Kan nanti dia malu kalau dia ternyata ditolak. Oh itu asumsinya kalau presiden punya pikiran. Terima kasih.